Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat. Saya Ketua Kelompok PKK RT 05 RW 05 lingkungan Maras, Kelurahan Samokuin bersama dengan pengurus-pengurus dari kelompok PKK RT 05 RW 05 Kelurahan Samokuin akan mencoba membuat hand sanitizer yang walaupun hand sanitizer itu bisa kita dapat di supermarket, toko-toko, tapi apa salahnya kita buat sendiri. Baiklah, sebelum kita memperagakan bagaimana cara membuatnya, di sini kita akan memperlihatkan ada beberapa untuk bahan-bahannya. Di sini ada alkohol, ya, antiseptik dan disinfektan 70%. Kemudian di sini ada baby oil. Kemudian di sini ada beberapa bahan pendukungnya untuk kita ada pun wadah untuk tempat kita tuangkan nanti pada saat kita sudah meracik daripada hand sanitizer tersebut. Di sini ada wadahnya seperti ini biar cantik ya, seperti ibu-ibu yang ada di sini, ada warna-warni ya. Kemudian di sini juga ada gelas. Kemudian di sini ada sendok, ada karet ya. Ya, kemudian ini ada plastik. Nah, baiklah, berikut kita akan mencoba mempraktekkannya. Di sini kita coba masukkan plastik ke dalam gelas. Ke dalam gelas ya Bu-ibu ya. Bisa dibantu dulu. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu, apakah sudah cuci tangan tadi? Alhamdulillah. Sudah cuci tangan ya. Cuci tangan juga harus di air yang mengalir, air bersih tentunya ya, pakai sabun. Nah, di sini juga ada tempat cuci tangan juga. Nah, kebetulan sebelum kita meracik ini, membuat hand sanitizer, kita cuci tangan dulu biar bersih, biar higienis. Nah, di sini kita akan mengawali memasukkan alkoholnya 10 sendok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuang di dalam sendok ya, sebanyak 10 sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Praktis kan teman-teman, para sahabat? Nah, untuk baby oilnya cukup 1 sendok. Iya. Kemudian kita tutup kembali, kita ikat pakai karet ya. Kemudian digosok-gosok nantinya ya Ibu El. Oke. Iya, ini pakai karet enggak apa? Oh ya, enggak apa-apa. Langsung diikat, dikocok-kocok ya, biar tercampur rata ya. Nah, jadi deh hand sanitizer-nya. Mudah kan? Nah, praktis lagi. Nah, mungkin bisa kita jelaskan sedikit. Ini kalau alkohol ini kan untuk membunuh kuman. Kemudian kalau kita pakai tersendiri dia akan membuat kulit kita kering, menjadi iritasi. Nah, kenapa kita campur dengan baby oil? Supaya untuk melembabkan. Nah, akan juga memberikan aroma juga. Aroma juga, selain aroma untuk melembabkan, sehingga tangan kita nantinya akan bersih. Nah, bagaimana sekarang? Guntingnya mana ya Mbak? Tolong ya. Iya. Nah, para sahabat, kali ini Ibu Eli akan memasukkan ke dalam wadah yang sudah tersedia. Nah, apalagi sekarang kan wabah corona itu luar biasa ya, mewabah di seluruh dunia. Jadi mungkin salah satu cara untuk mencegah supaya kita terhindar dari wabah corona atau COVID-19 yaitu selain kita menggunakan masker seperti yang kita pakai ya saat ini, menggunakan masker, kemudian kita menggunakan harus ada cuci tangan pakai sabun ya tempatnya ya. Kita sabun tangan pakai air bersih ya, air yang mengalir. Kemudian pakai sabun. Nah, di sini kenapa kita buat hand sanitizer? Karena
kan belum tentu kita di luar itu harus ada tempat cuci tangan atau bagaimana. Kalau misalnya di perjalanan kan biasanya tidak ada tempat-tempat cuci tangan. Nah, di sini pentingnya hand sanitizer ini ketika kita misalnya memegang tempat-tempat di kendaraan sebagainya, langsung kita pakai hand sanitizer. Itu pun memakai hand sanitizer ataupun cuci tangan itu tidak sembarangan loh teman-teman, para sahabat. Mari kita coba dulu ya. Dicoba dulu Ibu Eli. Iya, dicoba dulu Ibu Tati, Ibu Ani, Ibu Ana. Iya, pertama ya, sebelum kita gunakan ya, kita semprot dulu. Nah, kita gosok-gosok. Kemudian ada 6 langkah cuci tangan, bahkan 7 loh. Nah, ini punggung tangan kiri, kemudian punggung tangan kanan, kemudian masukkan ke sela-sela jari, kemudian kita kunci. Nah, sambil kita goyang-goyangkan tangan kiri, tangan kanan. Kemudian jangan lupa ya ibu jari. Kenapa kita di ibu jari tersendiri? Karena belum tentu bisa secara merata tangan kita. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke tengah-tengah telapak tangan. Kita putar-putar. Ya, sampai kita membaca sholawat juga bisa. Selain bersih, kemudian kita terlindungi. Nah, diputar-putar. Kemudian di pergelangan tangannya terakhir. Alhamdulillah bersih dong. Akhirnya kita bisa terhindar dari yang namanya wabah virus COVID-19, virus corona, amin. Nah, tentunya kita juga harus banyak-banyak berdoa. Selain ikhtiar kita, misalnya dengan kita membuat hand sanitizer, menggunakan hand sanitizer, cuci tangan, jangan lupa berdoa ya. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa dijelaskan para ibu-ibu bahwa kita selain yang kita lakukan pada hari ini kan untuk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya kita kan selalu taksin maras setiap malam Jumat. Tapi karena wabah saat ini, wabah virus corona, kita hentikan sementara. Iya. Baiklah ibu-ibu, bagaimana? Ada tanggapan-tanggapan yang lain terkait dengan pembuatan hand sanitizer kita? Ya mungkin bisa ada model-model lain ya, cara-cara lain selain kita menggunakan baby oil. Nah, silakan Ibu Eli menggunakan. Saya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lagi bentar. Kenalkan, saya Ibu Eli Marliana. Saya salah satu anggota dari kelompok PKK RT 05 ya, RW 05 Kelurahan Samapui. Jadi tadi Ibu Ketua sudah menjelaskan kepada kita cara sederhana jika kita tidak mempunyai takaran. Nah, cara yang lain lebih gampang lagi. Kalau biasanya ibu-ibu yang punya anak bayi kan biasanya kalau minum obat tuh ada takaran obat. Yang kayak Mili yang seperti ada di sana tadi. Yang seperti ini. Nah, di sini kan ada takaran. Nah, saya baca dan juga nonton di YouTube tutorial cara membuat hand sanitizer rumahan yang gampang dan cepat, yang mudah diperoleh bahan-bahannya, yaitu alkohol 70%. Lalu kita bisa pakai juga aloe vera ataupun ini. Cuma bedanya tadi, kalau Bu Ketua tadi menggunakan sendok karena mungkin ini nggak ada. Nah, ini untuk lebih praktisnya yang 100 ml ini untuk didapat kadar alkohol 63%, maka campurannya adalah ini 10 ml, ininya 100 ml. 100 ml benar. Karena jika kadar alkohol di bawah 60%, kemampuan untuk membunuh kumannya itu sudah tidak bisa. Makanya sangat penting sekali takaran dalam membuat campuran ini. Jadi 10 ml ini dengan 100 ml ini menghasilkan kurang lebih 63,3% kadar alkohol. Ya, sekian dari saya, mungkin teman-teman yang lain. Nah, para sahabat, ini selain ada baby oil, tadi sudah ada bawa bahan-bahan lain ya, seperti aloe vera. Oh iya, tapi mungkin untuk ini alkoholnya kurang, jadi kita tidak bisa kita padukan dengan aloe vera itu. Ya mungkin ada dari ibu-ibu yang lain, Ibu Ani, pengalamannya, kemudian Ibu Ana. Iya.
sosialisasinya. Ya, nanti kita cara mencuci tangan, benar, 6 langkah cuci tangannya. Mungkin sekali lagi ya, kita perlu jelaskan di sini ya untuk 6 langkah, bahkan 7 ya. 7 langkah cuci tangan. Yang pertama mungkin langsung kita praktekkan ya. Ya, kalau untuk air ini pakai air dan sabun. Ya. Bu Ketua bisa langsung Ya, kita dorong ke sana ya. Baiklah, langkah yang pertama kita basahi dulu tangan kita pakai air yang mengalir. Kemudian kita ambil sabunnya. Itu pun kalau ngambil sabunnya jangan langsung begini ya, karena bisa saja yang lainnya yang sudah kita kan nggak tahu kuman yang ada di tangan yang orang lain. Nah sekarang kita caranya begini. Nah tinggal dipencet begitu, langsung kita putar-putar semuanya bisa ya, bisa semuanya. Basahi dulu semuanya biar kita praktekkan. Iya. Iya, kenapa kita taruh ember di bawahnya biar airnya enggak tergenang ya. Iya. Langsung dipraktekkan ibu-ibu. Terus iya. Iya. Ayo Bu El. Iya, di sini kita gosok-gosok dulu biar berbusa ya. Kemudian kita letakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri sambil kita gosok-gosokkan juga. Kemudian selanjutnya kita ke tangan kanan. Iya, sambil kita gosok-gosok juga biar masuk ke sela-selanya ya. Kemudian kita masukkan ke sela-sela jari secara bergantian, yang kiri kemudian yang kanan. Setelah itu saatnya kita akan mengunci tangan kita sambil digoyang-goyangkan ya, sambil berselawat Mbak Eli. Ayo kita selawatan. Iya, kemudian sebelah kanan lagi. Kemudian ibu jari kita putar begini, bisa yang sebelah kiri. Kemudian nah, di tengah-tengah telapak tangan kita. Biasanya ibu-ibu kan suka kukunya panjang. Nah, jadi kuku-kukunya itu bisa kumannya diserap oleh sabun, kemudian akan terbebas nanti oleh virus dan kuman ataupun bakteri. Sebelah kanan. Iya, setelah itu di pergelangannya. Nah, selesai sudah kita 7 langkah mencuci tangan. Kemudian langsung kita basuh dengan air yang mengalir. Air bersih. Nah, caranya mudah kan? Gampang. Selain kita cuci tangan pakai sabun, kemudian selain kita menggunakan hand sanitizer. Ya. Silakan ibu-ibu yang lain. Nah, ini juga setelah kita mencuci tangan, jangan lupa ya, kalau misalnya kita sediakan handuk, harus handuknya satu orang satu. Tidak boleh dipakai sama yang lain. Makanya kita sediakan tisu untuk menghemat. Ya, tisunya kita lap tangan kita pakai tisu sampai kering. Akhirnya bersih deh. Alhamdulillah. Ya, di tempat sampah. Ya, jangan lupa ya, tisunya dibuang di tempat sampah. Tempat sampahnya sudah tersedia di sini ya. Kalau bisa untuk tempat sampahnya kita bagi kelompoknya. Ya. Ada tempat sampah basah, tempat sampah kering, dan juga beling. Ya, pecahan kaca ya. Ada untuk yang berbahaya. Iya, yang berbahaya merah kalau bisa diwarnai. benar. Atau mungkin kita langsung kita ciri dengan menggunakan warna cat ya. Kalau organik warna hijau, plastik Langsung di sana. Di sana sama. Langsung ke sini ibu-ibu, kita kembali dulu ke tempat duduk. Iya. Kita
kita tadi sudah mencoba mempraktekkan membuat hand sanitizer. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya untuk kita mencuci tangan. Kemudian jangan lupa ya, untuk sampah-sampahnya tadi jangan dibuang di sembarang tempat. Kita buang di tempat sampah. Mungkin bisa dijelaskan Ibu-ibu, kalau untuk pembuangan tempat sampahnya itu mungkin bisa-bisa ya, bagaimana itu? Ibu Ana, silakan Bu Ana. Biasanya kan sampahnya ada yang kering, ada yang basah, kemudian ada yang bisa membahayakan. Iya. Jadi kalau bisa tempat sampahnya dibedakan warnanya. Kalau untuk sampah basah biasanya berwarna hijau. Kemudian untuk sampah keringnya biasanya warna kuning, dan untuk yang berbahaya itu merah. Iya. Jadi itu untuk bisa membedakan, Memilah sampah, memudahkan kita juga Dan mengajarkan mengajarkan Iya, anak benar disiplin. sekali. Mungkin salah satu cara kita ya, selain kita bertatap muka dengan warga, mungkin untuk sosialisasi kita bisa men-share nanti ya untuk video ini bisa kita sebarluaskan. Karena kita juga punya WA tersendiri untuk ibu lingkungan Maras, warga lingkungan Maras. Nah, kemudian di sini juga kan ada istilahnya STBM. Mungkin bisa dijelaskan untuk STBM-nya, Mbak? Sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, di situ ada 5 pilar ya kalau tidak salah. Mungkin salah satunya Mbak Tati ada jangan buang besar sembarangan. Nah, kemudian yang kedua, Buang sampah pada tempatnya. iya, cuci tangan pakai sabun dan air ya, di air yang mengalir. Terus pengolahan sampah keluarga. Ya, betul. Pengolahan makanan apa? Penggunaan minuman dan makanan yang bersih lah istilahnya. Ya. Kemudian di yang satunya jangan membuang air limbah ya, sembarangan juga. Iya, luar biasa sekali ya. Mungkin itu salah satu dari langkah-langkah kita untuk menjaga perilaku hidup bersih sehat. Iya, iya. Alhamdulillah kita tadi sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat hand sanitizer dan mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik karena ada 7 langkah cuci tangan karena terkait dengan STBM sanitasi total berbasis masyarakat. Ya baiklah para sahabat, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Bagaimana sehat semuanya? Alhamdulillah. Lingkungan Maras. RT 05 RW 05 Kelurahan Samopen the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.